Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam. Video kemarin tentang rumus array bisa kasih contoh lagi tidak? Soalnya menarik benar untuk dipahami. Baiklah, di sini kita punya tabel yang berisi nama, umur dan kelas pada sel F3, berisi daftar list nama, di mana kita ingin mencari kelas sesuai dengan nama yang berada pada sel F3 tersebut. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, yakni nilai yang dicari yang berada pada sel F3. Tabel array, yakni dari sel B3 hingga sel D8. Call index 6, dikarenakan kolom kelas berada pada kolom ketiga dari tabel, maka kita buat 3. Rank lookup, dikarenakan kita ingin mengambil yang sama persis, maka kita ambil false. Lalu tutup kurung. Ini kan VLOOKUP biasa Google. Penjelasan rumus arraynya di mana? Sabar sebentar, ini juga baru mau menjelaskan. Perhatikan pada tabel array, bila kita menekan tombol F9 pada keyboard, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk penjelasan, kenapa ada pemisah argumen berupa garis miring terbalik dan titik koma, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Apabila kita merubah data nama pada sel F3, maka kelas akan berubah sesuai dengan data yang tertera, dan dikarenakan data yang berada pada sel B3 hingga sel D8 sudah kita masukkan ke dalam array, maka data tersebut tidak dibutuhkan lagi. Maka jadilah VLOOKUP tanpa menggunakan tabel data. Baiklah, kita kembalikan lagi data tadi dengan menekan Ctrl Z. Sekarang kasus VLOOKUP-nya kita balik. Kita ingin mencari nama dengan kriteria kelas. Untuk diketahui, rumus VLOOKUP tidak bisa melihat ke arah kiri. Untuk itu kita harus mencari cara agar tabel tersebut mengarah ke kanan tanpa mengubah data tabelnya. Sebelumnya, kita buat dahulu drop-down list di sel F3. Untuk kriteria kelas, ambil data. Data validation. Pada allow ambil list. Sama dengan lalu pilih sel D3, hingga sel D8. Oke, maka pada sel F3, akan terbuat drop-down list, sesuai dengan kriteria kelas. Adapun cara merubah posisi tabel tanpa merubah data, kita bisa menggunakan rumus choose sama dengan choose buka kurung. Untuk indeks 6, kita buat array buka kurung kurawal. 1. Garis miring terbalik. 2. Tutup kurung kurawal. Lalu pemisah argumen. Untuk value 1, kita ambil dari sel D3 hingga sel D8. Dan untuk value 2, kita ambil dari sel B3 hingga sel B8, tutup kurung, dan enter. Mari kita lihat logika pembuatan rumus choose tersebut. Misalkan kelas adalah kolom 1 dan nama adalah kolom 2. Apabila array kolom 1 dan 2 diambil, dan kita menekan tombol F9 pada keyboard, maka akan menghasilkan bentuk yang sama dengan rumus choose tadi. Dan logika inilah yang menjadi dasar tabelnya dapat mengarah ke kanan. Sekarang, kita masuk ke rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, yakni sel F7. Sedangkan tabel array adalah rumus choose yang telah kita buat tadi. Pemisah argumen. Untuk call index 6, kita buat 2, karena kolom nama sudah berpindah ke kolom kedua dari tabel. Untuk rank lookup, agar sama persis, kita bisa juga menggunakan angka 0. Maka ketika kita rubah nilai pada kelas, maka nilai pada nama akan berubah sesuai kriteria tabel. Inilah yang dikatakan VLOOKUP ke kiri. Sip, tapi dari tadi kok kita hanya menekan enter doang? Kasih dong rumus-rumus array.
yang nantinya harus menekan Ctrl Shift Enter biar terlihat keren. Baiklah, di sini kita punya tabel berupa nama barang, warna barang, dan jumlahnya. Jika diperhatikan, barang 1 terdiri dari 3 warna, barang 2 terdiri dari 2 warna, dan seterusnya. Pada tabel sebelahnya, kita inginkan pada tabel ini akan tampil jumlah barang sesuai dengan nama barang dan warnanya. Sebelum masuk ke rumus, kita buat dahulu logika rumusnya. Misalkan kita mencari nilai yang sama dengan warna barang. Maka nilai yang sama akan menghasilkan true, sedangkan nilai yang tidak sama akan menghasilkan false. Lalu kemudian, kita cari nilai yang sama dengan barang 1. Dan juga akan menghasilkan true dan false. Dan apabila kita kalikan antara hasil persamaan warna dan barang, maka nilai yang berupa true dan true yang akan menghasilkan angka 1, sedangkan yang lain akan menghasilkan angka 0. Lalu hasil perkalian ini, bila kita kalikan dengan jumlah, akan menghasilkan nilai jumlah. Dan hasilnya akan berubah sesuai dengan kriteria warna dan barang. Sekarang kita buat array untuk persamaan warna. Dan bila menekan tombol F9 pada keyboard, maka hasilnya akan sama dengan nilai tanpa array. Pada barang kita buat juga persamaan dalam bentuk array. Dan saat kita menekan tombol F9 pada keyboard, kita bisa melihat hasil yang sama dengan nilai tanpa array. Maka data sebelumnya sudah bisa kita hapus. Sekarang kita kalikan persamaan array pada warna dengan persamaan array pada barang. Lalu kita kalikan dengan array pada jumlah. Lalu tekan Ctrl Shift Enter, nilainya akan menghasilkan 0. Kita butuhkan rumus sum product, di mana rumus sum product berfungsi untuk mengembalikan jumlah dari array terkait. Lalu Ctrl Shift Enter. Maka barang 3 dengan warna 2 akan menampilkan jumlah 15, barang 1 dengan warna 3 akan menghasilkan jumlah 35. Dan apabila kita mengambil barang 3 dengan warna 1 yang tidak ada di dalam tabel, maka akan menghasilkan 0. Maka logika inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Sama dengan sum product, buka kurung. Sel F2. Jangan lupa dikunci dahulu dengan menekan F4 pada keyboard. Sama dengan sel B2 sampai sel B12. Jangan lupa untuk dikurung. Lalu dikalikan dengan sel E3 sama dengan sel A2 sampai sel A12 dan dikalikan dengan C2 sampai dengan C12 dan tekan Ctrl Shift Enter dan jumlahnya akan menempatkan posisi sesuai dengan kriteria warna dan barang. Wih, terima kasih Google. Mulai tercerahkan. Yang nonton, jangan lupa untuk like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.